everybody, how are you today? Anak-anakku semua, Ibu berharap kalian tetap semangat dan sehat ya nak. Materi kita kali ini tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, yang pertama tentang bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan supaya tercipta yaitu yang namanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh Committee on Social Development atau disingkat dengan COSD. Contoh bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama terhadap badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, program peningkatan kesehatan terutama di bidang makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesejahteraan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau yang disingkat dengan ATA. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Itulah beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Sekarang, bidang kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama bidang politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, perdamaian antara negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, kawasan bebas, damai, dan netral. Kemudian Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau disingkat CAWNF. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata misalnya di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Teroris atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT). Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan Defense Minister Meeting atau disingkat ADMM yang tujuannya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan, penyeludupan dan perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Selanjutnya yang keenam, kerjasama di bidang hukum.
misalnya di bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Itulah beberapa contoh di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing secara internasional. Contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan: ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar, itu pada tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015, temanya Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan itu, para guru dari berbagai negara seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta Korea Selatan. Nah, selanjutnya contoh lain, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberi beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, seni kepada para pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa ini untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN dan Jepang atas biaya diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Selanjutnya yang keempat, olimpiade di bidang pendidikan. Ini sering dilakukan secara taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Itulah beberapa contoh kerjasama di bidang pendidikan.